Artis kan dekat dengan narkoba lah. Bangun pagi, kerja, malam dugem, gue juga begitu juga. Sama, udah jalan ke luar negeri, ketemu band yang kita suka. Ultimate Dream saat itu. Capek juga ya lama-lama gitu. Pas tapi masih layak kau tarik kembali Allah. Yang saya sebut soal perjalanan. Mengenalkan Allah, segala macam gitu. Masya. Ya, gitu ya. Kok tantangannya apa bro? Untuk hijrah itu kan biasanya gue sering dengar, wah berat lah gitu. Yang lo rasain selalu memutuskan untuk hijrah? Saya sebenarnya kalau dibilang tantangan sih itu endless ya. Maksudnya sampai ketika sekarang sih orang bilang udah hijrah, kalau saya bilang hijrah is the journey sebenarnya. Oke. Kita tuh belum sampai pada saat udah hijrah, udah finish itu belum gitu. Sama kayak coach juga gitu. Kita bilang finish ada pas kita yakin tuh jannah depan kita tuh baru finish. Kalau sekarang selama kita masih hidup, masih kita ngerasa sekarang mungkin udah deket sama ustadz, udah ngaji, belum tentu kita finishnya bener gitu kan. Bener. Itu yang harus ingetin terus. Setiap hari aja kita minta dituntun sama Allah kan. Setiap hari kita 17 kali baca ihdinas siratal mustaqim gitu. Udah muslim masih minta di jalan, tunjukin lagi. Nah, menurut saya sih ya sekarang ini kan masih dalam perjalanan, masih di journey ini gitu ya, masih masih dalam proses. Setiap hari mungkin ya mencari rezeki ilmu ya, sebenarnya ketemu sama coach gini. Menurut saya apakah itu ada tantangannya? Tantangannya itu ya bisa dibilang Masya Allah banget ya. Kalau di zaman dulu begini, zaman sekarang jauh lebih berat. Tapi nikmat. Gitu. Sempat ada yang sampai bikin, gue pengen balik lagi ke dunia yang itu kan enak banget tuh, jalan-jalan kemana. Waduh, jadi ya. Sempet pengen balik lagi. Memang kalau kalau kita udah twist emang nyerah dari kemarin-kemarin. Tapi ini karena nikmatnya memang nggak bisa ya diceritain ya. Maksudnya harus di experience ya gitu. Pada saat kita ngerasain banyak lagi cobaannya itu lagi beratnya, disitulah juga mungkin pada saat diselesaikan dengan indah segala macam itu banyak pola-pola yang kita rasain pada saat di sini tuh. Wah, rencananya tuh jauh lebih indah sih sebenarnya rencana-rencana itu gitu. Kalau kita mau fame atau pujian di kerjaan yang lama jauh lebih banyak. Tapi kalau rezeki, kalau saya rasa rezeki yang berkah itu sebenarnya itu yang lebih valuable menurut saya sih. Kalau masalah tumbukan aja sih ya, misalnya punya aset ini segala macam ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kegelisahan kita tuh kayaknya kurang ini, kurang itu. Dan rezeki kan bukan hanya uang ya kan. Yang mahal itu ketenangan sekarang. Iya benar. Kita dapatnya berapa, ngerasa cukup aja gitu. Kalau dulu kan kayaknya, wah si Anu udah syuting ini, kita mesti ini. Si dapat program acara ini, wah kita mesti yang ini. Ini dapat ini, MC ini, kita saingan lu bawaannya kan gitu. Kalau kita kan udah yang rezeki dia nggak bakal ngurangin rezeki kita. Yang kita dapat nggak bakal ngurangin dia. Udah sama aja. Sana dapat ya kita doain juga lah gitu. Dan itu asli tenang, nggak kita tidur mikirin orang lain gitu kan, mikirin komen, mikirin ini gitu ya. Tapi sekarang Allah memang lagi agak menurut saya ya, nggak tahu benar atau salah gitu ya. Di zaman pekerjaan itu kan lebih banyak kita dapat sanjungan gitu, lebih dapat kredit apa segala macam gitu kan. Segala hal yang kita lakuin, wah keren loh gitu. Karena Allah lagi nguji bagaimana hal itu Allah yang megang pada saat orang lagi ya dibully juga sering saya kan, coach. Yeah. Di saat itu saya ngerasa, ya kalau emang ridha Allah harus dilewati dengan cara dibully, so be it, I'll do it gitu ya udah. Ya ini ya, kalau ridhonya gini, oke deh mau nggak silakan Allah. Dan belum apa-apanya dengan perjuangan Rasulullah, gitu. Sahabat ya kan. Waktu berkunjung ke Taif, langsung berasa kecil kita gitu. Nah itu emang ternyata ada impactnya kalau kita datengin lokasi ya. Masya Allah. Kalau ini bro, ini kan teman-teman viewers gue juga banyak yang baru hijrah gitu ya. Mereka ingin merasakan apa yang lo rasakan. Ini supaya kita bisa istiqomah nih di jalan hijrah, di jalan kebaikan ini. Apa sih tips and triksnya buat teman-teman? Sebenarnya kalau itu nanya ke coach yang lebih paten ya. Tapi kalau saya itu mungkin dilindungi, diberikan sama Allah tuh lingkungan yang baik. Gitu ya. Maksudnya setelah mungkin memutuskan untuk mendekat ke jalan Allah saat itu memang sendirian sempat. Saat sendirian memang agak geter karena kita nggak punya siapa-siapa. Pekerjaan dijatuhkan, dihilangin, klien habis, haters terbesar istri, komplit udah kayak istri udah pengen sempat mau pisah waktu itu kan.
Nolak juga karena lo hijrah gitu. Gara-gara udah kayak nggak asik lagi, terus penghasilan juga udah ditampik-tampik gitu ibaratnya. Nah, itu kemudian dikenal sama teman-teman musyawarah, diajak ngumpul bareng, cari jalan keluar, saling membantu. Itu kayak ngerasa, walaupun belum ada efek apa-apa saat itu juga udah happy. Maksudnya, ya Allah. Walaupun saya mungkin banyak yang ngejauhin saya, tuh ada juga yang deketin kok gitu. Jadi pilihin orang-orangnya gitu. Walaupun yang dulu lingkungan dulu ngebully saya, tapi ada teman-teman yang menguatkan. Gitu, Masya Allah. Nah, itu yang menurut saya menjadi salah satu booster juga ya. Itu kayak apapun sampai sekarang, misalnya lagi ada hal yang gimana, kemudian kejadian sama saya gitu, teman-teman selalu backup, doain, selamat ya bro, dapat transferan misalnya gitu. Begitu juga kita, ada temen yang lagi ada masalah gitu, bro, ada yang kita mau ngumpul, mau ngobrol, apa yang kita bisa bantu. Jadi begitu kita rasanya, pengen bayar balik ke mereka gitu. Dan alhamdulillah banyak pelukan mesra dari teman-teman semua untuk saling membantu. Itu nikmat banget. Nggak melulu materi ya, tapi artinya ya hijrah itu jangan sendirian ya. Jangan, itu jangan banget. Nanti futur pasti. Karena kayak nggak punya siapa-siapa. Gitu, jadi aneh kesannya. Baru dibilang cie baru hijrah, kita akhirnya kayak enak gitu kan, akhirnya malah kita mundur. Bener-bener. Oke, sekarang lu lagi bisnis apa aja bro? Yang lagi jalan sekarang saya lagi Aku kan gue beli nih, ya kan? Benar. Aku kemudian kalau yang perusahaan animasi sekarang Garis 10 bikin Rico the Series. Rico the Series. Anak-anak gue demen banget tuh. Ya mudah-mudahan itu aja, itu happy banget ya, walaupun ketika kita launching ternyata dunia juga lagi nge-launchingin pandemi kan saat itu barengan. Tapi alhamdulillah walaupun awalnya kita ya yuk kita bikin something yang ada positive impact gitu ya. Tapi alhamdulillah kemudian berimpact juga ke ekonomi juga. Alhamdulillah itu bonus lah ibaratnya. Gitu. Kemudian juga teman-teman di Hijrah Fest gitu kita buat di perusahaan event. Waktu Mais sekarang agak menurun, kemudian kita ada output ke digitalize gitu, alhamdulillah diberikan outputnya juga yang baik-baik gitu. Kemudian sekarang sedang mengembangkan aplikasi Taqwa, aplikasi Hijrah Fest Taqwa gitu, yang juga lagi kita udah bisa download belum ya? Udah bisa. Udah bisa ya? Udah bisa. Belum punya tuh. Walaupun belum di launching, tapi alhamdulillah kita rilis kita udah 50.000 downloader. Jadi kita juga nggak nyangka ternyata udah ada yang ready untuk itu gitu. Itu kayak apa, buat Quran? Sebenarnya kita mau mengakomodasi Hijrah Fest yang mempersatukan semua mazhab, ketemuin ustadz yang baru hijrah, mau tahu seperti apa. Ini kayak temen, kayak asistennya yang baru hijrah lah ibaratnya. Ngingetin sholatnya, ngingetin kalau mau tahu apa mengenai riba, mengenai apa, bisa tanya jawab di situ. Ada ustadz yang ready untuk jawabin pertanyaan 24 jam. Keren banget tuh. Jadi kan kadang-kadang orang baru hijrah sendirian nggak ada temen gitu. Nah, itu anggap jadi temennya lah si aplikasi ini, karena di dalamnya ada ustadz-ustadznya. Kita mengakomodir kegiatan ustadz juga, kita blow up di sana, kita bantu. Ibaratnya kalau bukan kita ya siapalah, belum ustadz kita ini menyampaikan kebaikan gitu ya sebenarnya. Justru kita harus support gitu. Pada saat dulunya saya zaman bikin event itu yang ngajakin maksiat itu aja kita supportnya habis-habisan, bayar lagi kan gitu. Orang pada datang, yang gratis gak mau gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kemudian nih musyawarah juga mau dijadikan satu lembaga juga sama teman-teman yang mungkin bisa menjadi solusi teman-teman hijrah juga. Masya Allah. Jadi menarik ya, ibaratnya justru di ranah-ranah manfaat ternyata banyak bisnisnya juga, banyak Pasti. ekonominya juga. Akhirnya Allah mengalihkan rezeki itu dibukakan lagi. Gitu mas, satu persatu, Masya Allah. Terakhir bro, kan gue tuh makin memperhatikan gerak-gerik seorang Mas Ari gitu kan pas Hijrah Fest gitu. Wah, canggih nih orang gitu kan. Udah 2 kali ya yang offline waktu itu ya, gue datang. Offline yang di Jakarta itu 3 kali sama ISEF, International Syariah Economy Forum. Oke. Nah, itu 3 kali. Kalau yang di daerah itu kan udah 7 kalau nggak salah. Ya daerah gue datangnya di Jakarta sih gitu ya. Nah, kenapa sih lo mau capek-capek bikin itu Hijrah Fest? Gue tahu itu pasti nggak gampang. Terus apa goalsnya lo bikin Hijrah Fest itu, bro? Hijrah Fest itu sebenarnya gini,
Awalnya perusahaan kita itu kan, ya akadnya kantor kita tuh selain syuting ya, akadnya tuh abu-abu yang kita ambil kadang-kadang dulu. Udah tender, udah apa-apa gitu. Pas kita udah mulai ngaji, kita baru sadar kayaknya nih banyak hal dari kerjaan yang kita dapat ini abu-abu loh, gitu kan. Walaupun banyak pembenaran dari kita. Kan yang ngendilin si Anu. Kan itu si Anu, bukan kita, gitu kan. Tapi kalau kita tahu kan sama aja mereka, gitu kan. Mulai belajar, mulai pada satu momen di mana mulai kita pilah-pilah gitu. Percuma kalau kita dapat pekerjaan itu, rezeki itu kita makan, keluarga kita makan juga. Nah, ada satu momen di mana ada dua tawaran pekerjaan dengan dua berbeda nih. Yang satu abu-abu, satu halal gitu ya, syariah lah gitu. Marginnya lebih besar yang abu-abu dibanding yang halal. Kita diskusi, kita udah ngaji, akhirnya kita putuskan pilih mana? Ya abu-abu, karena bajunya gedean. Udahlah, untuk yang terakhir gitu. Kan klien udah pada kabur, pada kita udah milah-milah mau yang ambil yang halal doang. Nah ini ibarat terakhir lah. Kita ambil jebret. Memang dapat margin gede, tapi kemudian setelah kita terima, ada pekerjaan yang nggak terbayar, kita di one prestasi, ditipu, aset kita diambil orang segala macam. Ternyata mirip hasilnya. Yang halal sama yang abu-abu tadi. Kita pikir sebenarnya, so, rezeki kita dapat segitu nih. Cuma kita mau ngambil dari yang halal apa yang enggak gitu aja kan, tinggal itu doang, mikir gitu kan. Udah deh, kita akadnya kita perhatiin lagi. Akhirnya apa? Zero. 2012 tuh zero, klien pada kabur. Jadi kita ngerasa bahwa berarti selama ini kita akad tuh nggak ada yang halal. Akhirnya 2018 itu, yaudah yuk, kita belum pernah bikin acara buat Allah lah. Kita udah biasa bikin kayak semacam event atau konser apa segala macam di tempat yang paling bagus untuk nyenengin klien. Akhirnya kita bikin, kali ini kliennya Allah. Kita sediain sound terbaik, audio terbaik, tempat terbaik, venue terbaik, pengisi terbaik. Kita akomodasi teman-teman yang baru-baru berhijrah dagang dari kerjaan konvensional misalnya, atau apa gimana dari riba segala macam, jadi jualan hijab, jual segala macam, ngumpul di situ. Ada 350 tenan kalau nggak salah saat itu. Dan kita datang, supaya orang datang, kita datangin ustadz terbaik yang ada di YouTube nih, datengin. Sponsor dari mana? Nggak tahu. Insya Allah yang nanti akan nutupin. Kita pakai itu adalah persediaan terakhir di perusahaan kita. Kita total aja mbak di situ. Ini kalau nggak dapat sponsor habis loh bos kita gitu. Ada yang tenang nanti dilengkap. Padahal mati. Ini benar dikeluarin. Iya keluarin aja. Berarti kan, ya Allah keluarin nggak ya gitu. Tabungan udah, selama ini tuh gitu. Itu udah di zeroin aja udah. Habis ini semua gitu kan gitu. Sampai akhirnya harus jemput Ustadz Abu Somad pakai helikopter segala. Itu jemputnya pakai apa? Ada yang menyemin kan gitu segala macam. Harus bayar ininya. Sampai izin ternyata double up. Itu venue bayar 2 kali lipat. Waduh, ini eventnya paling gede nih daripada yang kita lakuin, tapi nggak ada sponsor. Ya udahlah. Udah insya Allah deh. Allah yang bayar gitu kan, padahal tetap deg-degan. Tapi memang sponsor nggak ada, hanya satu sponsor, satu perusahaan kosmetik lah yang sport kita, yang tadinya provider masuk cabut lagi. Ya udahlah kita maju aja dulu. Alhamdulillah bisa ditutup dari ekonomi dari yang masuk sama tenan. Itu bukan berarti jadi lebih profit nggak, tapi dicukupkan. Masya Allah. Intinya jalan beres. Jalan. Ekonomi yang ada di sini nih, para pelaku bisnis yang ada di booth itu sampai dapat 28 miliar. Mereka datang rame banget. Ekonominya 28 miliar. Kita pikir kan Muslim ini punya ekonominya. Cuma kita nggak terkoordinasi. Memang ini bukan uang saya sih ada di sini, cuma ada ekonominya sebenarnya. Cuma kita belum tahu aja ngolahnya gimana gitu kan. Bro, udah mau maghrib bro. Siap. Kita break dan ya thank you banget atas kehadirannya. So yang jelas ini atas keyakinan bahwa Allah akan bantu project. Allah benar-benar bantu project kan, hikmahnya itu artinya ya. Oke. Dan closing statement bro, 1, 2, 3 kalimat buat teman-teman. Ya itu tadi yang saya juga pernah dengar dari guru kita, dari coach juga ya, bahwa udah dijanjikan sama Allah untuk kita berhijrah akan sediakan banyak sekali rezeki yang banyak dan yang luas ya. Dan Allah ini mampu melakukan segalanya. Hanya satu yang akan kita lakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Masya Allah. Teman-teman, kita sudah banyak belajar dari Mas Ari Untung. Thank you banget. Sama-sama. Jazakallah khair. Terus belajar dari channel kesayangan kita, Andika Setiawan Channel. Jangan lupa subscribe,
like, comment, and share. Dan Mas Ari sudah main ke Cinangneng di Pesantren Muslim Bilioner Bogor. Kapan Anda main ke sini? Oke, sampai ketemu di Pesantren Muslim Bilioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.